Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami minta ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan pada kesempatan kali ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus ingatkan pentingnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena syukur adalah pengundang nikmat-nikmat berikutnya. Syukur adalah magnet untuk nikmat-nikmat kita berikutnya. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Maka selalu mulai dengan syukur, akhiri dengan syukur. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan tambah nikmat kita tersebut. Dan bagaimana jika nikmat itu adalah ilmu dan langsung dipelajari dari salah satu buku terbaik di dunia bersama salah satu ulama terbaik di dunia, Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi, bersama kitabnya Riyadhus Shalihin. Dan hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita bergelimang keutamaan dan dihadapkan dengan berbagai macam pahala karena kita berada di majelis ilmu, lalu di bulan Al-Muharram, salah satu bulan haram di mana amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menu kita pada kesempatan hari ini dan esok, karena hadis ini tidak bisa diselesaikan dalam satu pertemuan, menu kita adalah menu yang sangat istimewa. Menu yang sangat istimewa karena kita akan bersama dengan sebuah hadis yang mendapatkan gelar dari para ulama dengan gelar Ummu Sunnah. Gelar Ummu Sunnah. Hadirin yang Allah muliakan, ibunya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika di dalam Al-Quran ada sebuah surat yang mendapatkan gelar Ummul Kitab, ibunya surat-surat di dalam Al-Quran, induknya seluruh surat-surat di dalam Al-Quran, apa nama surat itu? Al-Fatihah. Al-Fatihah mendapatkan gelar Ummul Kitab. Maka di dalam hadis-hadis Nabi SAW, dalam dunia hadis pun para ulama memperkenalkan kepada kita sebuah hadis yang mendapatkan gelar Ummu Sunnah, ibunya hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dijelaskan Al-Imam Al-Qurtubi. Beliau mengatakan rahimahullah, hadzal hadis yaslu an yuqal lahu Ummu Sunnah. Hadis ini sangat layak untuk mendapatkan gelar Ummu Sunnah, ibunya sunnah atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, insya Allah kita akan bersama dengan hadis yang sangat istimewa ini. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana kita pun jangan pernah lupa untuk mengucapkan salam dan bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan,
bab muraqabah bersama hadis pertama, hadis yang mendapatkan gelar Ummu Sunnah, ibunya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana taufik dari Allah kepada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, sehingga beliau dengan kejeliannya, keapikannya memasukkan hadis-hadis yang luar biasa ke dalam kitab Riyadhus Shalihin yang semakin memperkaya kitab ini. Di antara hadis yang beliau masukkan adalah hadis yang bersama kita, hadis Ummu Sunnah, ibunya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dinamakan Ummu Sunnah? Karena kandungan hadis ini itu mewakili seluruh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara global, secara umum. Kata Imam Qurtubi, lima tadammanahu min jumali ilmi sunnah. Karena kandungan hadis ini itu mencakup seluruh ilmu sunnah secara global tentu saja. Jadi semua hadis-hadis Nabi SAW itu kalau kita kumpulkan, maka rangkumannya adalah hadis ini. Jadi bayangkan betapa prestisiusnya hadis ini, betapa luar biasanya hadis ini. Kata Al-Imam Al-Qadhi Iyad, beliau mengatakan ishtamala hadzal hadits ala jami'i wadha'ifil ibadati adh-dhahira wal batinah. Hadis ini mencakup tugas-tugas kita untuk beribadah secara zahir maupun secara batin. Ini mencakup seluruh tugas kita, tapi secara global tentu saja. Ibadah-ibadah zahir maupun batin. Hadis yang sangat luar biasa. Hadis yang sangat luar biasa. Yang sangat istimewa. Dan hadis apakah itu? Hadis Jibril. Hadis Jibril. Hadis yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala dan dikeluarkan oleh Imam Muslim. Cukup panjang hadis ini dan kaya akan makna. Panjang dan kaya akan makna. Jadi kalau kita mendengar istilah Ummu Sunnah, maka ingat terus hadis ini. Kalau kita mendengar istilah ibunya sunnah Nabi SAW, bundanya hadis-hadis Nabi SAW, maka ingat hadis ini. Hadis ini adalah hadis yang digelari Ummu As-Sunnah. Mari kita menikmati suguhan hadis tersebut. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kita tahu bersama bahwa Umar bin Khattab sudah kita bahas di hadis yang pertama. Beliau mengatakan, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala alaina rajulun syadidu bayadi thiyab. Ketika kami sedang duduk di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam di sebuah hari. Ketika kami sedang duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di sebuah hari. Kita akan bahas satu demi satu, sepenggal demi sepenggal, karena hadis ini cukup panjang. Dan sebagian para ulama menjelaskan, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala
menyampaikan, di saat kami duduk bersama Nabi SAW di sebuah hari, ini menunjukkan bahwa salah satu sunnah Nabi SAW, salah satu aktivitas beliau SAW adalah duduk dengan para sahabatnya. Baik itu sebuah majelis ilmu maupun untuk hal lain, dan pasti syarat akan ilmu. Pasti syarat akan ilmu. Dan itulah yang terjadi pada hari itu. Umar dan para sahabat duduk bersama Nabi SAW di majelis yang di dalamnya penuh dengan untayan-untayan hikmah, mutiara-mutiara ilmu. Dan ketika mereka sedang duduk, ittala alaina rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu sawadi sya'r la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Tiba-tiba ada seseorang yang mendatangi majelis kami, dan orang itu cukup aneh. Kenapa? Syadidu bayadi thiyab, orang ini datang dengan berpenampilan baju putih bersih. Syadidu bayadi thiyab, penampilannya itu putih-putih bersih. Syadid bayadi thiyab, warna putihnya itu sangat mencolok, bersih. Jadi beliau pakai baju putih, dan rambut beliau sangat kontras dengan baju beliau, atau rambut orang ini sangat kontras dengan warna baju orang ini. Syadidu sawadi sya'r, rambutnya hitam mengkilau. Jadi bajunya putih bersih, kinclong. Rambutnya syadidu sawadi sya'r, rambutnya hitam mengkilau. La yura alaihi atharu safar, tidak ada satupun tanda orang ini datang dari sebuah perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan di waktu yang sama nggak ada yang tahu siapa orang ini. Maksudnya apa? Kondisi kota Madinah pada zaman Nabi berbeda dengan kondisi kota Jakarta pada hari ini, atau Bandung, atau Medan, atau kota-kota besar yang lain. Siapa di antara kita yang kenal seluruh orang Jakarta, seluruh penduduk Jakarta? Jangankan orangnya, anak Jakarta aja yang lahir dan tumbuh kembang besar di Jakarta, jalannya aja nggak hafal. Ini lewat mana ya? Kamu pendatang? Enggak, saya lahir di Jakarta, tapi saya nggak tahu di jalan ini. Jadi jangankan orangnya yang tinggal di jalan-jalan tersebut, jalannya aja kita nggak tahu semuanya. Itu jalannya. Mbah Google sama Mas Wes itu yang baru berada di Jakarta lebih ngerti tentang jalan Jakarta daripada kita. Atau anak Bandung gitu, siapa yang tahu seluruh warga kota Bandung? Nggak ada. Tapi dulu kan populasinya nggak seperti sekarang, jauh lebih sederhana. Mereka saling mengenal satu dengan yang lain. Makanya Umar bisa mengatakan demikian, nggak ada yang kenal sama orang ini. Beda kalau kajian kita punya kajian gitu, walaupun yang datang misalnya ada sebuah kajian datang 1.000 orang, bisa jadi ketika ada 1, 2, 3 orang datang, se-1.000-1.000-nya nggak kenal sama nih orang. Padahal dia orang di wilayah Jakarta tersebut. Misalnya ada kajian di Jakarta Utara, ada orang datang. Ketika dia datang, sudah ada 1.000 orang di masjid. Itu bisa jadi 1.000-1.000-nya nggak kenal nih orang. Padahal anak Priok nih orang. Tapi 1.000-1.000-nya nggak tahu. Atau ada kajian di Jakarta Barat, ketika dia datang udah ada 2.000 orang di situ. Ketika datang 2.000 orang nggak kenal dia. 2.000 orang nggak ada yang kenal dia.
Padahal ini orang anak Seripi atau anak Kebon Jeruk, anak Jakarta Barat, tapi nggak ada yang tahu. Sangat mungkin, tapi zaman dulu tidak. Zaman dulu kalau anak Madinah, orang tahu, oh ini anak Madinah nih. Tapi di satu sisi, dari penampilannya, tidak ada yang mencerminkan dia baru datang dari perjalanan jauh. Jadi dari penampilannya menunjukkan ini orang lokal, anak Madinah. Kenapa bersih, putih, klimis, kinclong. Jadi hadirin yang Allah muliakan, itu kalau dari penampilan. Tapi kalau dari identitas, nggak ada yang kenal sama dia. Siapa ini orang? Siapa orang ini? Siapa orang ini? Tidak ada yang mengenali dia. Kenapa jamaah sekalian? Karena safar dulu sama safar sekarang tuh beda. Orang kalau zaman dulu melakukan safar itu pasti kelihatan, pasti ada bekasnya. Kenapa? Ya mulai dari medan perjalanannya, padang pasir, panas luar biasa. Terus sarana transportasinya paling keren kuda, onta, itu udah paling mewah. Naik kuda, naik onta. Nggak ada naik onta, mohon maaf saya tiketnya ini boarding pas saya bisnis kelas. Mana ya? Ya onta, mau bisnis lah ya onta. Beda dengan hari ini. Hari ini bisa jadi orang yang datang ketemu kita nih, dia dari Dubai, langsung dari Dubai datang ke sini, atau dari Jeddah atau dari Madinah datang ke sini, itu bisa jadi lebih wangi daripada teman kita yang datang dari Tanah Abang. Kita janjian sama 3 orang, satu datang dari Dubai. Saya landing jam 11, berarti insya Allah kita ketemuan jam Ba'da zuhur ya. Oh insya Allah. Terus teman lagi, bisa nggak ketemu Ba'da zuhur? Insya Allah bisa. Aku di toko di Tanah Abang sampai jam 11:30, nanti langsung merapat. Ya, insya Allah ketemu ya. Itu pas ketemu di lokasi, itu bisa jadi wangian yang dari Dubai daripada yang dari Tanah Abang. Bukan berarti ada masalah Tanah Abang, nggak ada maksud apa bisa, atau masalah Tanah Abang ya Kampung Melayu lah, atau Pondok Kopi, atau di mana-mana lah. Kenapa? Kan yang dari Dubai atau dari Madinah, dari Jeddah naik pesawat, ini naik metro mini atau naik ojek, udah pesawat bisnis kelas, atau mungkin ada yang first class. Sebelum landing 1 jam dikasih 1,5 jam dikasih pramugarinya, dia mandi dulu, bisa mandi di pesawat, pakai parfum segala macam. Begitu landing udah dijemput, duduk manis di mobil, rapat ketemu kita, udah wangi, jelas, nggak ada yang aneh. Tapi zaman dulu kan beda. Jadi orang yang melakukan safar itu kelihatan, oh ini baru safar. Tapi sosok ini gak ada bekas safar sama sekali, gak ada bekas safar. Bajunya putih bersih, gak ada debu, rambutnya hitam, dan dalam riwayat wajahnya berseri. Idh aqbala rajulun ahsanin nasi wajhan wa atyaban nasi riha. Datang seseorang, wajahnya sebaik-baik wajah seseorang, bersih wajahnya, nggak ada debu, nggak ada segala macam, bersih, nggak kumel, nggak dekil, nggak kucel, bersih.
aromanya, wanginya, wangi-wanginya seseorang pada saat wangi, nggak ada bau keringat, nggak ada. Ka'anna thiyabahu lam yamassuhu danas. Sepertinya bajunya itu tidak tersentuh kotoran, apalagi hal yang najis. Jadi orang ini unik gitu loh. Orang ini unik. Tidak terlihat sama sekali bekas atau tanda bahwa dia sedang melakukan, baru saja datang dari jauh, tapi di waktu sama nggak ada yang kenal sama sekali, nggak ada yang kenal. Lalu begitu duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Beliau langsung duduk, orang ini langsung duduk, cari posisi di depan, dan nggak tanggung-tanggung di hadapan Nabi SAW. Bayangkan orang baru datang, tiba-tiba langsung duduk di hadapan Nabi SAW. Kita datang ke kajian, walaupun di depan masih kosong, dan ada jalan yang nggak mengganggu orang, ada jalur yang nggak mengganggu, nggak zalimin orang, tapi ini kajian yang asing bagi kita, bukan kajian rutin bagi kita. Kita nggak ada yang kenal sama siapapun. Datang, mereka udah pada ngumpul. Kira-kira kita cari duduk di mana? Di belakang. Kalau perlu belakang tiang, udah paling aman ya udah. Ini sosok ini enggak, duduk di depan Nabi SAW. Bukan hanya di barisan depan, bukan hanya di saf terdepan, di hadapan Nabi SAW. Di hadapan persis. Bahkan sosok ini sentuhkan lututnya ke lutut Nabi SAW. Jadi Nabi lagi berdiri, jadi Nabi duduk sejajar di lesehan misalnya, lutut beliau, lutut orang ini disentuhkan ke lutut Nabi SAW. Jadi dua lutut, kemudian dua lutut. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidhi. Dan kedua telapak tangannya disentuhkan ke paha bawah, paha Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, paha bawah yang dekat lutut tuh. Aneh sekali, pede luar biasa, duduk paling depan. Kita berani nggak kayak gitu? Ada syekh gitu datang, orang udah penuh, main masuk aja, tapi nggak kezalimin, cari jalur, duduk paling depan syekh persis. Lalu lutut kita tempelin ke syekh, tangan kita taruh paha syekh. Waduh, itu orang tersebut. Lalu orang ini mulai bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, jelaskan kepadaku tentang Islam. Lalu Nabi katakan, faqala Rasulullah SAW, berkata Nabi SAW, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah. Islam itu engkau bersaksi tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan engkau bersaksi Muhammad adalah Rasulullah, wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Engkau menegakkan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan haji jika engkau mampu. Oke, kita berhenti sejenak dari sini. Hadirin Allah muliakan. Terlepas misteri siapa sebenarnya orang ini, dan terlepas kemisteriusan sosok ini, dan keanehannya yang tidak biasa, tapi sosok ini secara jelas, secara tegas mencontohkan, mengajarkan kita bagaimana kita beradab di majelis ilmu. Beradab di majelis ilmu.
Oleh karena itu para ulama ketika menjelaskan ya, penggalan-penggalan awal menjelaskan tentang adab ke dan di majelis ilmu yang dicontohkan dengan indah oleh sosok ini. Terlepas siapa beliau dan terlepas sosok ini begitu misterius, tapi yang tidak diragukan dan clear dan dijelaskan para ulama, sosok ini menampilkan adab yang indah di majelis ilmu. Di antaranya yang pertama, berpenampilan sebaik mungkin di majelis. Jadi berpenampilan sebaik mungkin ketika kita mau ke majelis ilmu atau ketika kita duduk di majelis ilmu, baik offline maupun sekarang online, karena robnya sama dan ilatnya sama. Ilatnya mengagungkan ilmu, atau alasan hukumnya kenapa kita samakan, karena alasan hukumnya mengagungkan ilmu. Lihat sosok ini, beliau pakai baju putih bersih, rambutnya tersisir rapi hitam mengkilau, lalu wajahnya sebagaimana hadis riwayat Nasai, wajahnya bersih, lalu wangi banget nih orang, wangi, sewangi-wangi manusia pada saat itu. Dan bajunya kayak tidak ada noda, nggak ada noda. Itu jamaah, ini adab. Kalau kita mau mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka kita harus perhatikan hal-hal seperti ini. Kata para ulama, bil adabi tafhamul ilma. Ini kaidah. Hanya dengan adab Anda bisa memahami hakikat dari ilmu. Bil adabi tafhamul ilma. Hanya dengan adab engkau bisa memahami hakikat dari ilmu. Dan salah satu adab yang harus kita perhatikan, adab berpenampilan. Adab berpenampilan. Kalau mau ngaji, pilih baju yang bagus. Pilih baju yang bagus. Lalu kalau rambut, disisir tuh rambut. Disisir. Kita ketemu manusia bisa pakai minyak rambut. Tapi ketika beribadah kepada Allah, duduk di majelis ilmu Allah Subhanahu wa taala, berantakan tuh rambut. Pantaskah sebagai seorang hamba seperti itu? Emangnya nggak boleh? Kita nggak bicara boleh nggak boleh, tapi pantaskah seorang hamba seperti itu? Bagi laki-laki pakai parfum, atau perempuan, kecuali kalau harus keluar rumah, majelisnya di majelis umum, dan ada laki-laki yang bukan mahram, wanita tetap tampil bersih tapi tidak pakai parfum, sebagaimana larangan dari Nabi SAW. Tapi kalau laki-laki pakai, apalagi kalau kajiannya online, udah online bebas pakai parfum di rumah, mau laki-laki mau perempuan, ini ada siapa-siapa kecuali mahram misalnya, pakai, wangi gitu loh, sebagaimana sosok ini wangi. Berudu dulu sebagai Imam Malik kan berudu. Ini sosok ini wajahnya bersih, cuci muka gitu loh, mandi. Imam Malik kan mandi, sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Imam Malik kalau kedatangan tamu ditanya dulu, ini mau bahas apa nih, mau bahas masalah atau mau bahas hadis Nabi SAW? Kalau bahas masalah, kita bicara, kan datang dulu asistennya, mau bahas apa nih, mau bahas masalah atau mau bahas hadis? Kalau mereka bilang tujuan kami datang membahas masalah, maka Imam Malik langsung keluar dan bicara.
Tapi kalau mereka bilang kita mau bahas hadis, Imam Malik akan mandi dulu, lalu pakai baju yang bagus, pakai parfum, keluar, mari kita bicara hadis Nabi SAW. Itu para ulama. Itu para ulama. Para ulama demikian. Hadirin Allah muliakan. Dan itu bukan hanya Imam Malik aja. Bukan hanya tentang Imam Malik. Yahya bin Ma'in pun. Yahya bin Ma'in. Sebagaimana yang dibawakan Imam Zahabi. Itu yatajammal fi libasihi. Yahya bin Ma'in rahimahullah, ulama besar. Klasik. Itu berusaha tampil bagus di baju dan penampilannya. Berusaha tampil bagus. Berusaha tampil rapi. Benar-benar serius mempersiapkan baju untuk kajian, untuk ibadah itu serius. Yahya bin Ma'in yatajammal. Tapi ini nggak harus mewah ya, dan nggak berlebih-lebihan. Makanya kata para ulama, wa ala kullin falladhi yanbaghi lil muallim an yalbasa al mutawassit min libasi ahli zamani ma inaya bin nadhafatil amma. Hendaknya seorang guru atau penuntut ilmu itu memakai baju yang levelnya mutawassit dari yang biasa dipakai oleh masyarakatnya, sambil benar-benar kasih perhatian yang besar terhadap kebersihan, kerapian. Itu kaedahnya kalau mau ke kajian. Jadi tidak pakai baju level bawah, kecuali kalau nggak mampu ya. Jadi tidak pakai baju level bawah, apalagi kotor, dekil, kucel, kumal, itu jelas enggak. Tapi juga nggak mewah. Jadi nggak harus mewah, tapi standar, tapi bagus gitu loh. Walaupun ini relatif dan kembali ke kultur, makanya kan libas ahli zamani, sebagian ulama mengatakan itu standar sederhana umumnya gitu. Kalau kita bingung, jadi aku pakai baju apa, ya udah. Tapi kita tuh sebagian ulama bahkan pakai baju cukup mahal untuk itu. Pakai baju cukup mahal. Di antara yang pakai baju cukup mahal, khususnya ketika untuk beribadah, untuk kajian, untuk ilmu, adalah Abdullah bin Abbas. Itu kalau dikurskan sekarang, beliau bisa pakai baju puluhan juta tapi bukan untuk manusia, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk Allah, hanya untuk Allah, untuk ilmu Allah. Sebagaimana dibawakan Imam Zahabi dalam Siyar, beliau punya baju itu harganya 1000 dirham. 1000 dirham berapa? Kalau 1 dirham 80 ribuan, maka hampir 80 juta baju. Tapi kalau orang sekarang dipamerkan di hadapan makhluk, mereka enggak. Mereka punya kaidah, fallahu ahaqqu an yutazayyana lah. Allah lebih berhak mendapatkan penampilan maksimal kita. Dan ini kaidah banyak pihak. Mari kita lihat ucapan Abdul Malik Al-Maimuni. Kata beliau, ma'a'lam in anni ra'aitu ahadan anzaf badanan wala ashadda ta'ahudan li nafsihi fi syaribihi wa sya'ri ra'sihi wa sya'ri badani wala anqa thawban bi shiddati bayadin min Ahmad bin Hanbal kana thiyabuhu baina thawbain. Kata Abdul Malik Al-Maimuni, salah satu ulama besar,
Abul Hasan, beliau katakan, dan salah satu muridnya Imam Ahmad, saya nggak pernah melihat ada orang yang tubuhnya lebih bersih daripada Imam Ahmad. Tubuhnya lebih bersih daripada Imam Ahmad. Dan lebih menjaga penampilan dibanding Imam Ahmad. Imam jaga penampilan. Belum lalu perinci, kumisnya itu dijaga. Jadi kumisnya nggak panjang gitu loh. Kumisnya dijaga. Rambut kepala dijaga. Seluruh rambut di badan dijaga. Dan saya juga nggak pernah lihat ada orang yang bajunya lebih bersih dan lebih putih daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Itu para ulama. Itu para ulama. Jadi ini bukan hanya Imam Malik, atau bukan hanya Ibnu Abbas tadi. Abu Hanifah juga. Abu Hanifah itu sangat terkenal dengan penampilannya yang bagus. Penampilannya bagus Abu Hanifah. Hasanul Hayya wa atirori. Dan Abu Hanifah itu wangi. Jadi semua orang tahu Abu Hanifah itu wangi udah. Atirori, kathiro ta'atur. Sering pakai parfum. Dia pakai parfum bukan sehari sekali, pakai. Nanti pakai lagi. Nanti pakai. Itu Abu Hanifah. Lihat para ulama dalam memuliakan ilmu. Jadi selalu berpenampilan bagus Abu Hanifah. Dan sekali bagus nggak harus mewah. Walaupun sebagian ulama punya baju yang mahal, tapi hanya dipersembahkan untuk Allah. Wangi. Karena Nabi SAW wangi kan. Dan sosok ini juga wangi dalam riwayat. Wangi. Ibnu Battah juga demikian. Kata Abdul Wahid Al-Akbari, salah satu sosok yang menguasai berbagai macam disiplin ilmu, multi talent, Abdul Malik Al-Akbari, dan salah satu ulama bahasa Arab, lam ara fi syuyukhil hadits wala fi ghairihim ahsan hay'an min Ibnu Battah. Min Ibni Battah. Saya nggak pernah melihat ada ulama hadits atau ulama yang lain yang lebih bagus penampilannya dibanding Ibnu Battah. Al-Imam Ibnu Battah. Ibnu Battah, Battah, tak marbutah. Ibnu Battah. Nah, itu para ulama. Jaga penampilan di majelis. Jadi jangan mentang-mentang online daster lagi. Kaos oblong lagi. Anda kalau ketemu pejabat pakai kaos oblong, Anda ke acara pernikahan pakai kaos oblong, atau pernikahan Anda pakai kaos oblong, mana yang lebih mulia? Ilmu Allah atau pernikahan kita? Ilmu Allah atau acara di sebuah balai-balai ternama? Ilmu Allah lebih mulia. Mana penampilan kita? Lihat para ulama. Dan lihat mereka tampil rapi. Jadi nggak keliru misalnya orang yang belajar agama tuh kesannya kucel, dekil, kumel. Enggak. Tapi nggak harus mahal. Imam Ahmad kan nggak kaya. Imam Ahmad salah satu ulama yang miskin, rahimahullah, atau tidak kaya, sederhana mungkin lebih tepatnya. Tapi penampilannya kata nggak pernah ada. Saya nggak pernah tahu ada orang yang lebih bersih badannya dibanding Imam Ahmad. Yang lebih jaga penampilan dibanding Imam Ahmad. Imam Ahmad sederhana. Beda dengan Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah kaya. Dan penampilan mereka punya standar yang sama, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tapi standar sama. Kita penuntut ilmu atau ahli ilmu atau ini harus punya penampilan yang terjaga. Karena untuk memuliakan ilmu. Untuk memuliakan ilmu. Dan harus menjaga marwah ilmu. Makanya salah satu nasihat Al-Imam Abu Hanifah, kata beliau, "Azimu amaimakum wa wassi'u akmamakum." Agungkan sorban kalian dan besarkan lengan baju kalian. Apa maksudnya?
Kata Imam Az-Zarnuji, salah satu ulama mazhab Hanafiyah, maksud Imam Abu Hanifah adalah jaga penampilan kalian agar ilmu tidak diremehkan oleh ahli dunia. Jadi pakai penampilan, kalau penampilan yang bagus, agar ilmu tidak diremehkan oleh ahli dunia. Karena kalau orang yang belajar penampilannya dekil, kucel segala macam, ahli dunia, itu kan, itu gara-gara kebanyakan belajar Quran tuh, nggak jaga penampilan. Itu kan sering disindir gitu. Nggak semua tentu saja, tapi ada. Nah makanya para ulama bilang, jaga penampilan. Jaga penampilan. Pertama buat Allah, lalu untuk menjaga wibawa dan marwah ilmu. Jaga dan menjaga marwah ilmu. Dan itulah para ulama, sebagaimana kita katakan, mereka menjaga bersih, wangi, berwudu, cuci muka, mandi. Itu para ulama kita. Cari baju yang bagus sesuai dengan kemampuan dan tidak berlebih-lebihan. Itu konsep para ulama kita. Dan semua itu dalam rangka memuliakan ilmu. Karena ilmu Allah itu sangat mulia. Maka harus dikejar, dipelajari dengan penampilan yang istimewa juga. Lihat bagaimana kaidah ini diatur para ulama dari dulu. Jadi sekali lagi, ikut kajian walaupun online. Justru online lah salah satu hikmahnya itu uji keikhlasan. Karena kalau kita penampilan oke, bagus, datang ke majelis ilmu yang off air atau offline, yang di sana kita akan ketemu banyak orang, itu bisa jadi niat seseorang berubah. Yang awalnya untuk Allah semata, jadi pengen dilihat oleh si A, pengen lihat di si B. Apalagi misalnya jomblo atau ingin cari jodoh, nggak harus jomblo ya. Ini nggak khusus untuk jomblo tentu saja. Tapi ingin cari perhatian pihak lain. Tapi ketika kita kajian online, hanya di kamar, lalu kita tampil yang bagus gitu ya, hanya untuk mengkaji firman-firman Allah atau hadits Nabi SAW, hanya untuk belajar hadis Jibril, penampilannya oke misalnya, atau hanya untuk bersama dengan firman Allah dalam surat Ghafir kemarin ayat 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Kita berpakaian rapi banget. Mau ngapain sih? Mau ketemu surat Ghafir ayat 19. Kan enak dengernya tuh. Wih, Masya Allah. Penampilannya mau kondangan? Enggak. Terus mau ngapain? Mau ketemu surat Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Waduh, Masya Allah. Kan enak didengarnya. Rapi banget. Mau ketemu surat Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ada kajiannya nanti. Itu orang gak akan bisa kecuali benar-benar memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini majelis luar biasa. Al-Imam Sahal bin Abdillah, apa kata beliau tentang majelis ilmu? Kata Al-Imam Sahal bin Abdillah, man arada an yanzura ila majalisil anbiya falyanzur ila majalisil ulama. Barang siapa yang ingin melihat seperti apa sih majelis-majelis para nabi-nabi dulu di masa lalu, gimana sih majelis-majelis para nabi di masa lalu, falyanzur ila majalisil ulama, maka lihatlah majelis-majelis para ulama. Kira-kira seperti itu. Allahu Akbar. Man arada an yanzur ila majalisil anbiya, barang siapa yang ingin melihat, yang kepo nih, yang penasaran seperti apa sih majelis-majelis para nabi, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Daud, Nabi Nuh, dan para nabi yang lain. Lihat majelis-majelisnya para ulama. Itu membuat kita ada gambaran gimana majelis para nabi dulu.
Maka sebagaimana orang akan tampil rapi, ketemu bosnya, ketemu atasannya, ketika ada family gathering dan CEO datang semua, itu semua di kondisi pokoknya wardrobe-nya begini ya, dress code-nya seperti ini ya. Lalu bagaimana ke majelis para anbiya, majelis para ulama? Ini yang harus kita renungkan. Sosok ini memperlihatkan bagaimana memuliakan ilmu. Sosok di dalam hadis ini itu menjelaskan, mencontohkan bagaimana memuliakan majelis ilmu. Bajunya putih bersih, nggak ada noda sama sekali, nggak ada debu, rambutnya tersisir rapi, hitam mengkilau. Lalu dalam riwayat wangi. Itu pelajaran besar bagi kita. Oleh karena itu kita yang cuek dengan penampilan, begitu ngaji nggak boleh cuek lagi. Dan ini taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah, dapat pahala. Dapat pahala. Ya bukan ngasal, dapat pahala. Ini hadisnya. Ini keterangan para ulamanya. Dapat pahala. Jadi kurang apa lagi? Di luar sana, untuk urusan dunia, orang tuh habis-habisan berpenampilan rapi, padahal nggak dapat pahala apapun, keluar duit sia-sia, bahkan melampaui batas, dan mereka happy buat itu, mereka senang. Ini kita taqarruban, dapat pahala. Kita beli parfum, lalu kita pakai, dapat pahala tuh. Karena Nabi suka, yang paling Nabi sukai dari dunia apa? Wanita dan parfum, kan kata Nabi SAW. Dan dicontohkan dalam hadis ini. Berarti beli dapat pahala tuh. Beli baju yang baik, yang bagus. Buat apa? Buat kajian. Buat menjaga marwah ilmu. Agar kita yang sudah ngaji punya izzah gitu loh. Sebagaimana nasihat dari Al-Imam Abu Hanifah kepada murid-muridnya tadi. Punya izzah. Punya kemuliaan gitu. Bukan kitanya, tapi ilmunya. Karena kita kan ketika kita udah ngaji, itu kan kita seperti brand ambasadornya ilmu di tengah-tengah keluarga kita, lingkungan kita, dan seterusnya. Jadi kalau penampilan kita lusuh, kucel, ya orang nggak enak juga lah. Begitu ya. Makanya jangan suka ngaji terus. Tapi kalau ini orang berubah penampilannya, jadi rapi, lalu bersih, wangi. Nanti juga kalau ngomong enak, oh, ini ngaji di mana sih? Kok dia bisa berubah begini? Gue nasihatin dia untuk perhatian sama penampilan sampai berbusa nggak berubah-berubah. Jadi dia bisa berubah sekarang. Oh ini ilmu nih, oh, penasaran. Makanya sosok ini kan nggak ngomong, nggak bicara, tapi dengan pakaian putih bersih, lalu rambut hitam tersisir rapi dan berkilau, lalu pakaiannya luar biasa, lalu wangi, lalu wajahnya berseri, akhirnya secara otomatis menjadi teladan. Dan para ulama mengkaji hadis ini dari angle tersebut, pelajaran. Dan begitu kita nggak perlu bicara keluar-keluar, ganti penampilan, rubah, dan muliakan ilmu, maka akan ada banyak keberkahan insyaallah pada diri kita. Kita berhenti sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Sekali lagi, hadis ini adalah hadis yang mendapatkan gelar Ummu Sunnah, ibunya sunnah Nabi SAW. Sangat presisius, sangat kaya akan hikmah. Dan ketika sisi ini dibahas di dalam hadis yang paling luar biasa ini dalam ilmu sunnah, itu menunjukkan bahwa pentingnya menjaga adab dan penampilan di majelis ilmu secara khusus, dan dalam rangka menjaga marwah dan kemuliaan ilmu di tempat lain secara umum. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.